Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Akademi Farmasi Amasi Makassar atas nama Andi Muhammad Ridwan, NIM 20084. Di sini saya akan menjelaskan praktek enofarmakologi dengan metode penyakit imunostimulan. Modul 1, kajian literatur penyakit imunostimulan. Adapun definisi, imunitas adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenai, menghancurkan serta menetralkan benda-benda asing atau sel abnormal yang berfungsi merugikan bagi tubuh. Adapun faktor pemicu atau penyebab, yang pertama itu kontaminasi udara. Udara di sekitar Anda tidak hanya mempengaruhi kesehatan paru, tetapi juga imunitas. Penelitian menunjukkan udara menekan kinerja sel T yang merupakan komponen sistem imun paling penting. Yang kedua itu terlalu banyak memakan junk food. Tepung pada junk food biasanya akan mengganggu kinerja sel T dan sel B yang merupakan komponen sistem imun pelawan penyakit. Yang ketiga, kurangnya tidur. Saat kurang tidur, maka sistem imun akan bekerja dengan kurang efektif. Adapun gejala atau ciri-ciri, yang ke-1 itu masalah pencernaan yang terus-menerus, selalu merasa lelah, infeksi jamur dan sariawan, demam ringan, kesemutan atau mati rasa di tangan dan kaki, bercak putih pada kulit, dan kesulitan menelan. Pengobatan terapi atau secara modern. Perbanyak makan sayur dan buah. Kedua itu tidur yang cukup, mengolah stres dengan baik, rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan kaya vitamin C atau mengkonsumsi vitamin-vitamin. Pengobatan terapi atau secara tradisional. Pertama itu ada temulawak atau Curcuma rhizoma yang merupakan tanaman yang sering digunakan sebagai obat-obatan yang tergolong dalam satu suku temuan. Salah satu kandungan terbanyak yang dimiliki tumbuhan temulawak ialah pati. Pati temulawak mengandung kurkuminoid yang membantu proses metabolisme dan fisiologis organ badan. Senyawa metabolit primer atau sekunder yang diperkirakan mampu memiliki efek pencegahan, penanganan, dan pengobatan terapi, yaitu metabolit sekunder yang terdapat pada temulawak, yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Senyawa sekunder yang mengandung bahan aktif berkhasiat obat utama di dalam temulawak adalah santorizol dan kurkuminoid. Mutu bahan baku obat dalam temulawak diprioritaskan terhadap tingginya kadar santorizol dan kurkuminoid yang salah satunya ditentukan oleh faktor genetik dan lingkungan dan tumbuh tanaman temulawak. Jadi kesimpulannya adalah imunitas adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenai dan menghancurkan serta menetralkan benda-benda asing atau abnormal yang berfungsi merugikan tubuh. Pengobatan secara modern, perbanyak makan buah dan sayur, tidur yang cukup. Adapun pengobatan secara tradisional itu menggunakan temulawak atau kurkuma. Modul 2, observasi lapangan, lokasi Jalan Pendidikan Makassar. Topik yang pertama itu, apakah terdapat pelayanan kefarmasian dalam lingkup masyarakat baik secara umum maupun individual? Tanggapan informan, ya terdapat. Yang kedua itu, apakah masyarakat setempat sering menggunakan tanaman dalam menanggulangi masalah kesehatan? Ya, masyarakat menggunakan jahe merah dalam menjaga kesehatan imun. Ketiga, apakah terdapat ramuan atau resep-resep tradisional yang biasa digunakan masyarakat setempat? Ya, masyarakat menggunakan ramuan biasanya dapat diminum.
Yang keempat, apakah terdapat penyembuhan pengobatan tradisional yang menjadi solusi masyarakat setempat untuk menyembuhkan penyakitnya? Tidak ada. Di lokasi tersebut tidak terdapat pengobatan tradisional. Kelima, apakah dalam pengobatan masyarakat biasanya menyertai posedo atau magical power atau doa-doa tertentu atau jampi-jampi yang diyakini berpengaruh untuk dapat menyembuhkan penyakit? Tidak ada. Di lokasi tersebut tidak terdapat pengobatan yang berupa jampi-jampi atau doa-doa. Yang keenam, apakah masyarakat lebih percaya dengan pengobatan yang dilakukan secara empiris atau datang berobat ke sarana pelayanan kesehatan di daerah setempat? Lebih secara empiris. Masyarakat setempat lebih mendahulukan ke sarana puskesmas atau apotik. Modul 3. Inventarisasi tanaman obat. Lokasi Jalan Pendidikan Makassar. Ini tentang apa, Kak? Yang mengalami penyakit imunostimulan, gejala-gejala apa saja yang dia alami? Biasanya itu dia gangguan batuk, lambung, dan mual. Biasanya itu tanaman apa yang biasa dipakai? Dia pakai tanaman jahe merah untuk mengobati penyakitnya. Kalau boleh tahu itu cara pengobatannya itu bagaimana, Pak? Biasanya dia ambil 2-3 jahe, kemudian dipotong-potong kecil, lalu direbus biar mendidih selama 10 menit. Air rebusan itu diminum biasanya 2 kali sehari. Biasanya dia minum pagi dan malam hari sebelum tidur. Lama pengobatannya itu, Kak? Kurang lebih itu 1 minggu. Apakah tetangga ini tetangga Kakak, apakah dia juga mengkonsumsi obat medis? Iya, mengkonsumsi juga karena biasa saya lihat pergi periksa. Dalam 1 minggu itu, Kak, apakah ada perubahan kayak gejalanya berkurang atau penyakitnya langsung sembuh atau sama sekali tidak sembuh? Kalau masalah langsung sembuh kan tidak, tapi gejalanya itu berkurang, agak mulai membaik dari sebelumnya. Gejala apa saja yang terjadi? Gejala dari stroke. Terus ramuan apa yang biasa digunakan? Kalau bisa tahu bagaimana cara pengobatannya itu, Pak? Ditimbang 1 gram dalam sembiloto, terus direbus dengan menggunakan 1 gelas air, terus diminum 3 kali 1. Lama pengobatannya itu berapa hari, Pak? Sekitar 6-7 hari. Apakah biasanya dikombinasikan dengan obat dokter? Tidak. Selama pengobatan itu apakah gejalanya berkurang atau penyakitnya langsung sembuh atau tidak? Gejalanya berkurang. Modul 4. Kajian tanaman obat penyakit imunostimulan. Tanaman yang digunakan itu jahe merah. Bagian yang digunakan buah. Kandungan senyawa aktif itu minyak atsiri, zingiberis, antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri. Studi literatur penelitian atau artikel klinis tanaman. Rajmin Munadi 2020. Tanaman yang kedua itu daun sambiloto. Bagian tanaman yang digunakan daun. Kandungan senyawa aktif flavonoid, saponin, alkaloid, dan tanin. Studi literatur penelitian atau artikel klinis tanaman yaitu Yuri Pratiwi Utami 2021. Adapun pembahasan dari data hasil kegiatan inventaris tanaman obat yang dilakukan pada modul 4 diperoleh 2 jenis tanaman yang digunakan dan dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk menaikkan daya tahan tubuh. Dari 2 tanaman tersebut telah kami lakukan studi literatur terhadap kandungan senyawa aktif pada tanaman tersebut, apakah sesuai dengan kepercayaan masyarakat dan pengalaman turun-temurun yang dipercayai masyarakat dalam pendidikan. Tanaman tersebutnya diantarai jahe merah dan daun sambiloto.